Sebetulnya kalau bagi saya menginput beberapa kolom itu ya seharusnya tetap saja dilakukan seharusnya. Sehingga ketika gagal membaca ya ada alternatif kita dapat informasinya. Jangan sampai terakhir malah tidak terbaca dan jadi kosong datanya. Ya di backend seharusnya otomatis seharusnya. Kalau memang sistemnya canggih, tapi itu tidak mudah Bang Refli. Karena OCR yang kata Ketua KPU itu dipakai dan OMR itu biasanya dipakai kalau dokumennya itu di-scan dengan rapi. Nah ini kan dengan foto, ada yang miring, ada yang kurang rapi lah, ada yang agak kegulung-gulung. Nah itu mungkin problem gitu. Saya nggak tahu problemnya apa, soalnya sampai hari ini nggak selesai kan gitu. Sampai pengumuman pun tanggal 20 nggak selesai. Tidak selesai apanya? Penghitungan Sirekap itu? Penampilan hasilnya itu nggak selesai. Berapa persen? Sepemantauan saya sekitar 78% sampai 80% lah terakhir. Kira-kira kenapa nggak ditampilkan lagi ke umum Sirekap itu? Bisa nggak dijawab? Kalau saya bisa memastikan karena sudah tidak dipercaya lagi angkanya. Sudah tidak dipercaya lagi angkanya? Iya. Yang tidak percaya siapa? Ya KPU sendiri. Oke. Kita langsung bro ya. Ya. Tentu kita ingin mewakili keawaman ya. Kita satu-satu. Apa sih masalahnya dengan si Sirekap ini? Oke, satu dulu. Yang paling menonjol apa? Kalau kemudian kita katakan ini adalah alat kecurangan, ada bilang alat bantu kecurangan, ada yang bilang macam-macam lah. Silakan bro. Iya, sebelum kita mengkritisi, mungkin kita kasih penghargaan dulu kepada KPU. Yang sudah menggagas adanya Sirekap sejak 2019-2020. Jadi kalau di googling kita coba cari kata Sirekap. Kemudian kita pakai tools di Google itu ada tools advance tuh untuk memilih tanggal berita atau tanggal artikel. Kita pilih 2019 sampai 2020. Itu niatnya adalah untuk mendigitalisasi proses-proses yang berpotensi dicurangi. Jadi kalau berjenjang itu gampang sekali terjadi kecurangan, negosiasi, manipulasi, atau salah input dan sebagainya. Itu dengan adanya Sirekap, itu langsung ambil datanya ke paling bawah, paling primer, ke TPS, itu langsung naik ke pusat. Nah itu kan inisiatif yang sangat baik. Nah, tercermin di dalam aplikasi Sirekap saat ini. Itu ternyata langsung digunakan oleh KPPS. Nah, itu kan inisiatif yang sangat baik. Dan yang dikirim adalah gambar, bukan angka. Yang dikirim adalah gambar. Sehingga yang memproses angka-angka itu seharusnya kan di pusat, di server atau back-end-nya PKPU. Back-end Sirekap ini. Sehingga bukan di-input ya angkanya oleh KPPS. Nah, oleh karena itu, ini inisiatif yang harus kita hargai sebetulnya. Nah, tentu di situ perlu teknologi yang hebat untuk membaca, dan disitulah muncul masalah, gitu. Sebetulnya kalau bagi saya menginput beberapa kolom itu ya seharusnya tetap saja dilakukan seharusnya, sehingga ketika gagal membaca ya ada alternatif kita dapat informasinya. Jangan sampai terakhir malah tidak terbaca dan jadi kosong datanya, misalnya. Nah, ada juga kan beberapa gambar yang buram dan sebagainya. Walaupun kalau saya tanya pada beberapa jadi sorry, saya harus potong-potong karena kan ini agak teknis ya. Jadi yang di-input di Sirekap itu dia baca gambar ya? Dia menginput gambar. Menginput gambar, lalu dalam gambar itu ada tulisan. Di dalam gambar kan ada tulisan-tulisan. Disitulah mulai dari lidi, kemudian. Disitulah dia ambil ya. Itu dibaca oleh sistem di back-end-nya KPU. Sehingga petugas KPPS itu nggak perlu menginput angka. Gitu. Jadi di back-end, nah di back-end itu diharmonisasi di back-end nggak?
Ya di backend seharusnya otomatis, seharusnya. Oke. Kalau memang sistemnya canggih, tapi itu tidak mudah, Bang Refli. Oke. Karena Ya. OCR yang kata Ketua KPU itu dipakai dan OMR Ya. itu biasanya dipakai kalau dokumennya itu di-scan dengan rapi. Nah ini kan dengan foto, ada yang miring, ada yang kurang rapi lah, ada yang agak kegulung-gulung. Nah itu mungkin problem, gitu. Saya nggak tahu problemnya apa, soalnya sampai hari ini nggak selesai kan gitu. Sampai pengumuman pun tanggal 20 nggak selesai. Tidak selesai apanya? Penghitungan Sirekap itu? Penampilan hasilnya itu nggak selesai. Berapa persen? Sepemantauan saya sekitar 78% sampai 80% lah terakhir. 80% dan Iya. itu dimatiin kapan? Nah itu sekitar di angka itu. Pas matinya di sekitar 80%. Kapan? Walaupun sebenarnya nggak dimatiin itu tidak ditampilkan aja. Oke, terus berproses. Masih terus jalan, walaupun sangat lambat. Dan Bisa nggak diakses? Nggak bisa diakses? kalau saya menggunakan script masih bisa melihat perkembangannya. Tapi orang-orang yang tidak punya keahlian nggak bisa? Tidak bisa, hanya bisa lihat C1-nya saja. Oke. C1 di setiap TPS itu ditampilkan. Oke. Tapi rekapitulasinya, angkanya, menjadi tabelnya, kemudian menjadi pie chart-nya nggak tampil lagi. Nggak tampil lagi. Ya, jadi Oke. kita nggak tahu total. Kita seluruh satu-satu Indonesia. pertanyaan. Iya. Kira-kira kenapa nggak ditampilkan lagi ke umum si rekap itu? Bisa nggak dijawab? Kalau saya bisa memastikan karena sudah tidak dipercaya lagi angkanya. Sudah tidak dipercaya lagi angkanya. Iya. Yang tidak percaya siapa? Ya KPU sendiri. Oke. Karena kalau bisa dipercaya, kenapa nggak ditayangin aja? Jadi pertanyaan oke. Yang bikin tidak percaya itu siapa? Ya, proses ini Oke. dari mulai di bawah mungkin, kemudian proses di back end-nya tidak meyakinkan, Iya. walaupun sudah sempat diperbaiki. Saya tunggu-tunggu kan diperbaiki kapan gitu. Iya. Ini ada error, kemudian nggak pernah diumumkan lagi kapan selesai perbaikannya. Tiba-tiba bilang 154.000 sekian diperbaiki. Ya, 154.541. Ya, selama proses perbaikan itu tetap jalan terus, saya lihat normal-normal aja itu sistem gitu kan. Jadi yang mana yang diperbaiki itu kita nggak tahu kapan selesainya dan apakah sudah tidak mungkin lagi terjadi kesalahan. Ternyata saya lihat masih terus terjadi kesalahan itu. Kan awalnya diklaim ketika kecurangannya cuma 1.300 sekian, katanya cuma itulah yang salah, ya kan? Ya, betul. Kata ketua KPU kan? Ya itu bohong sekali. Itu. Oh ternyata dia laporkan lagi yang salah 154.000 Nah sekian. itu kan sudah dikoreksi berikutnya kan. Oh 145 itu 154.000. 154.000. 1.500 per satu. Ya, Nah, ya. jauh sekali kan dari yang tadi cuma 1.000 sekian atau 2.000 sekian gitu. Ya biasa laporan dari mungkin tim teknisnya. Oke, dia sendiri nggak ya, dan yakin benar mengatakan bahwa si rekap ini ya sudah cuma segitu doang kesalahannya katanya kan, yang 1000-an itu. Tapi ternyata lebih dasar lagi setelah itu nggak ada lagi laporan. Nah itu dia. Iya kan, ya, diapain lagi kan nggak ada lagi gitu. Kembali ke pertanyaan Bang Refli tadi, masalah di Sirekap ini ya yang tadinya harusnya kita apresiasi seandainya berhasil, maka perhitungan manual berjenjang itu jadi manual berjenjang jadi nggak perlu sebenarnya kalau ini berhasil. Karena ya memang data primer sudah langsung masuk. Menunggu apa lagi? Makanya saya juga bingung kok masih ada lembaga survei atau lembaga konsultan yang mengeluarkan quick count. Tidak ada yang lebih quick dari Sirekap. Harusnya. Itu hari H maksimal H+1 dini hari harusnya sudah terkumpul semua. Itu kalau jalan. Kalau flow-nya jalan. Tapi kalaupun tersendat paling tidak berapa puluh persen. Berapa hari ya dan itu kan real count. Gitu. Kalau quick count kan sampling ya. Dan jadi samplingnya bisa juga disengaja untuk memenangkan satu calon. Itu dia. Jadi maksud saya gini, pada akhirnya karena ternyata sistem ini tidak siap atau sengaja mungkin dibuka pintu-pintu ya. Untuk dibilang OCR yang error lah dan sebagainya. Pada atau menurut Anda sistem ini tidak siap atau sengaja dibuka pintu-pintu? Saya lebih menduga dibuka. Jadi bukan by accident tapi by design. Menurut saya begitu karena teknologi OCR OMR kan sudah sangat matang dan bukan teknologi yang ribet amat sebenarnya kan? Enggak. Biasa aja. Ya biasa aja kalau memang disiapin ada waktu dan bahkan dia yang merancang gambarnya apa C1-nya ya formulirnya seharusnya tidak ada kesulitan.
Oke. Yang menentukan tuh pojok-pojoknya ada titik-titik itu kan. Jadi walaupun miring itu tetap kebaca. Gitu. Dan menjadi aneh ketika misalnya angka X angka 0 dan X itu jadi 8. Itu kan nggak mungkin banget gitu. Nggak mungkin tim di ITB atau siapapun gitu membiarkan itu terjadi gitu dalam pemrogramannya gitu. Tapi kalau kemudian memang dibuka untuk bisa berbeda dengan yang seharusnya terbaca oleh mesin, nah disitulah pintu-pintu masuk. Dibuka terjadi. Pintu ini manual atau otomatis? Ya gini, jadi data integrity itu kan ada caranya Bang. Misalnya formulir. Kalau yang banyak orang bahas, misalnya satu TPS nggak boleh lebih dari 306 misalnya. Itu kan sebenarnya sudah harus dikunci. Walaupun itu kan pemikiran awam, 300. Sebenarnya tidak boleh lebih dari DPT. Nah data DPT itu kan ada Bang di KPU. Misalnya 200, maka 204 saja batasannya. Nah ketika kita nggak tahu karena berpikir 300, maka semuanya jadi 300 nih. Oke. Ini menarik ini, poin ini menarik ya. Jadi saudara sekalian, memang maksimal TPS itu 300. Tetapi tidak semua TPS 300. Nah, betul. Ada TPS yang DPT-nya cuma 200, mungkin 240 atau kurang. Jadi sekali lagi, untuk yang kurang itu ya cuma tambah 2,5% aja terus kan? 2%. 2%. Jadi kalau misalnya DPT-nya 140 ya tambah 2%. Betul. Jadi nggak sampai 300. Betul. Jadi oke, menarik. Jadi pengecekan itu Bang, kalau kita ngecek bukan hanya yang lebih dari 306, kita cek berdasarkan 306 data DPT. itu sudah sampai tambah 2% ya? Jadi 300 plus 2% itu 306. Kan banyak yang bicara kalau lebih dari 306 itu error. Sebenarnya jauh di bawah itu banyak. Jadi kalau kita teliti menggunakan data DPT ya lebih banyak lagi yang melebihi angka itu gitu. Dan ini contoh bahwa sistem ini tidak membatasi itu. Nah, oleh karena itu bisa dibilang itu dibuka. Tidak ada validasi terhadap angka yang dimasukkan. Kemudian misalnya saya bandingkan angka-angka yang dimasukkan itu banyak nggak nyambungnya. Misalnya dari kehadiran menjadi total suara. Berarti kan kehadiran itu kan jumlah orang yang hadir mendapat surat suara. Berarti kan seharusnya total suara itu baik sah dan tidak sah itu sama dengan jumlah kehadiran kan. Sedangkan kalau saya cek di Sirekap itu nggak sama. Itu nggak matching. Ada di ribuan TPS yang nggak sama. Kemudian suara total tadi bisa dijumlahkan lagi dengan suara tidak sah dan suara tidak sah. Suara sah dan tidak sah. Iya, suara tidak sah dan tidak sah kan suara sah tidak sah di jumlah itu kan suara total namanya. Itu nggak sama lagi. Jadi kan dari kehadiran ke total suara. Total suara ke suara sah dan tidak sah. Kemudian yang sah pun saya bandingkan dengan suara tiga paslon. Beda itu juga. Nggak sama lagi. Sampai 23 juta itu yang kemarin jadi orang kaget. kita sederhanakan ya ke sobat daerah sekalian. Jadi suara itu ketika di TPS ada yang namanya DPT. Betul. DPT-nya sekian. Betul. Berdasarkan DPT sekian itulah kemudian dikasih surat suara plus 2%. Plus 2%. Nah, tetapi kalau misalnya DPT-nya 200 belum tentu yang datang 200. Betul. Let's say yang datang 150. Di antara 150 yang datang itu belum tentu suaranya sah semua. Betul. Jadi ada yang suara sah dan tidak sah. Betul. Tapi gabungan suara sah dan tidak sah ini adalah orang yang datang. Orang yang datang, suara total. Tapi itu pun bisa beda. Bisa beda. Di antara suara sah itu harusnya suara sah didistribusikan ke 3 calon. Kalau digabung harusnya sama dengan suara sah. Itu pun tidak sama juga. Sama lagi. Dan itu banyak. Banyak sekali, Bang. Berapa? Banyak itu berapa? Wah, saya perlu hitung ya, tapi menurut saya itu estimasi. Saya melihat total suaranya aja yang bikin berbeda tuh 23 juta kira-kira. Suaranya. Kalau jumlah TPS-nya nanti saya coba ya sambil query, sambil ngobrol ya kita ya. Nggak apa-apa. Jadi total suara itu jadi 23 juta. Perbedaan antara apa dan apa? Antara suara sah dengan distribusi suara paslon yang 3 ini. Jadi suara paslon itu lebih banyak. Ya, betul. Jadi sobat daerah sekalian, berdasarkan temuan beliau, suara paslon itu lebih banyak 23 juta sekian dibandingkan suara sah. Betul.
Artinya ada potensi kecurangan 23 juta. Ya, kalau bicara potensi betul. Iya, potensi itu kan. baru dari satu kriteria, Bang. Iya, baru satu kriteria kan. Jadi kan dari banyak sekali kriteria. Dari suara sah plus suara gabungan paslon saja sudah beda 23 juta. 23 juta. Oke. Itu melompat. Melompat. Dan ini agak harusnya exactly sama. Harusnya persis sama. Kalaupun tidak sama ya anggap aja cuma error berapa ya kan. Tapi kalau 23 juta itu meaning itu punya arti yang besar. Oke. Dan masalahnya ini kan sebetulnya sistem ini, pengumuman ini sudah melewati filtering di back end KPU. Oke. Seharusnya keluarnya kan sudah bagus. Bersih. Iya, bersih. Oke. Nah, ini kan invalid atau cacat lah datanya, tapi keluar juga. Iya. Berarti apa yang terjadi di tengah ini? Apakah justru dialah penyebabnya? Iya. Atau apa gitu kan? Oh, jadi air bersih masuk. Nah, malah diracuninya di sini. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi lalu keluarnya jadi justru kotor. Iya. Tapi teori garbage in, garbage out nggak cocok berarti. Karena masuknya mungkin bukan sampah. Ada garbage juga. Ada garbage juga ya. Tapi kan menurut saya nggak terlalu banyak ya. Oke. Jadi misalnya memasukkan angka X atau 0 kan udah benar tuh. Iya. Tapi kok jadi 8 kan berarti dalam proses filteringnya atau staging di server itu yang bermasalah. Jadi sobat daerah sekalian, kalau kita bicara siapa yang menginput KPPS ya? KPPS menginput gambar. Oke, KPPS menginput gambar. Iya. Gambar itu dibaca oleh Sirekap, betul, oleh server atau backend. Oleh backend ya, oleh server backend. Iya. Nah, seharusnya ketika di backend itu kan sudah ada orang yang menanganinya untuk harmonisasi harusnya ya. Ya, pertama otomatis dulu. Otomatis pakai OCR sama OMR itu. Begitu otomatis ada pengecekan seharusnya. Secara checksum tadi. Kalau mungkin dilolosin. Kalau nggak dia periksa mungkin ada petugas. Let's say misalnya kalau sudah suaranya lebih dari 306 itu pasti nggak masuk akal. Pasti nggak masuk akal. Asal kecuali luar negeri ya. Luar negeri boleh. Luar negeri ya. 306 pun perlu dicek juga ya berapa DPT-nya. Betul. Dan itu checksumnya itu bisa cepat. Seharusnya cepat. Teknologi juga atau pakai manual mata. Seharusnya di halaman dashboard itu sudah auto filtering. Di jadi ada alertnya. Nggak usah pakai perintah lagi. Kalau saya nggak bikin nggak bikin dashboard, saya perintah aja sesuai kebutuhan saya kan. Yeah. Tapi kalau untuk petugas di sana harusnya udah disiapin. Ini yang masuk istilahnya karantina dulu lah. Jadi di alert, yang aneh di alert. Jadi ada alertnya. Ya, seharusnya begitu. Baru dia handle bagaimana, apakah di karantina dulu nggak boleh tayang atau di fixing dulu gitu. Seharusnya begitu. Jadi dugaan Bro Anas justru masalahnya di back end itu. Ya. Jadi ada tangan-tangan jahil dalam tanda kutip ya. Tangan-tangan jahil yang mengacak-acak, mengubah-ubah suara itu. Ya, menurut saya begitu. Ya, nggak apa-apa kita bilang iya. Kan berdasarkan scientific soalnya approach memang, kan. C1-nya nggak ada masalah misalnya. Kok keluarnya bermasalah. Saya hanya ingin mengatakan bisa juga itu terjadi pada manual. Apalagi di manual. Ininya nggak ada masalah. Orang nggak ada masalah megang-megang itu data-datanya. Tapi begitu di processing bisa bermasalah. Ya, betul. Ya kan? Betul. Begitu di processing. Lalu ketika orang mengatakan cek aja C1-nya kan masing-masing pegang. Itu sontoloyo saya bilang. Bagi siapa suruh ngecek 823.220 TPS? Betul. Dan itu tanggung jawab KPU maupun Bawaslu menurut saya karena dibiayai negara. Iya, masa kita suruh ngecek? Kita suruh ngecek nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini contohnya sekarang tabulasinya ketika kita kritisi malah ditutup. Iya. Kan kita mau bantu. Iya. Terus seperti kata Abang kemarin di Komisi Informasi kita kaget. Iya. Tiba-tiba dalam proses ada gugatan atau tuntutan atau permohonan itu sengketa informasi dikeluarkan SK pengecualian 3 tahun. Kan jadi aneh gitu. Tapi itu bro, itu nanti ini kan bro disampaikan juga itu pengecualian informasi itu agar bisa dibuka atas perintah pengadilan. Ya betul. Bisa dibuka. Ya. Oke. Itu kan sepihak aja dia bikin. Iya, dan itu kan tidak sesuai dengan undang-undang kan, dan itu berlaku surut. Setelah ada challenge permintaan itu ya. Bikin, Oke, kita bicara back end tadi ya.
back end, kemudian penjumlahan yang tidak sinkron. Dan itu banyak. Lalu perbedaan antara suara distribusi, suara paslon dengan suara sah. 23 juta. Ya, 23 juta lebih, hampir 24 juta. Oke, hampir 24 juta. 24 juta itu suara Prabowo itu. Maksudnya suara Prabowo lebih banyak 24 juta dibandingkan suara partai. Oh gitu. Jadi sekarang informasi aja. Suara 01 itu lebih sedikit 3 juta dibandingkan suara paslon pendukungnya, di partai pendukungnya. Jadi 3 juta plus. Jadi suara Anies itu minus 3 juta plus dibandingkan suara paslon pendukung. Suara Ganjar lebih gila lagi, minusnya 7 juta plus dibandingkan parpol pendukungnya yang salah satunya nggak lolos parliamentary threshold, P3. Ya kan? Tapi suara 02 itu plus 24 juta. Nah, ini kan a big question ya. Nah, mudah-mudahan yang begini-begini ditangkap oleh hakim konstitusi sebagai sebuah anomali ya. Kalau istilah orang eksak itu ada gaya. Terhadap kalau di distribusi ada 3 kolom gini, ada gaya yang menyebabkan kanan kiri ini ke tengah. Ada gaya. Ya, itu dalam bahasa fisika. Karena kebetulan yang bilang itu profesor fisika. Jadi ada gaya yang nyedot. Ada gaya yang nyedot. Masalahnya tinggal lawful atau unlawful gitu ya. Itu dia. Gitu. Kalau nyedotnya unlawful ya tetap aja kecurangan namanya kan. Gitu. Oke, apalagi yang mau disampaikan kalau kita bicara mengenai si rekap ini? Tadi ada beberapa. Saya sengaja membuat clear ini agar penonton kita paham. Yang kedua sih sebenarnya kalau saya lihat seharusnya pengisian data TPS, perolehan suara dan lain-lain itu kan 1 kali aja Bang. Kan besoknya sudah tutup itu Bang. Nah, kenyataannya ada sekitar 250.000 TPS itu disentuh berkali-kali. Sampai total tuh ada perubahan 450 ribuan kira-kira. Perubahan 450 ribuan TPS dari 80%, belum 100% kan? Iya, 243.000. 243.000 berarti itu 50% lebih. Enggak nyampe 50, tapi udah gede sekali. Coba kita hitung ya. Jadi kalau dari sekitar 80% ya. Hitung iseng-iseng. Mau nunggu nih netizen ya. Boleh dia. 80%. Ada yang dari kali 823.000, 823.000. Jadi kalau 243 243 bagi 656 37%. Tuh. Jadi sobat era sekalian, menurut beliau seharusnya pengisiannya itu cuma hari H saja. Hari H dan 1 kali aja. Kali aja, ceklok ya kan ibaratnya kan. Kalau ternyata salah, ya kemampuan kesempatan mengoreksi sekali lagi, Bang. Dan itu bisa tidak di KPPS koreksinya. Itu di KPUD sekarang. Di KPUD kan. Di mana ini dikritisi juga. Bagaimana dia memastikan C1-nya? Jadi KPPS itu dia nulis salah pun pokoknya ceklok masuk. Nggak bisa diperbaikin. Hanya bisa diperbaikin di KPUD. Jadi bahkan PPK pun tidak bisa perbaikin. Nah, betul. Nah, ini ketentuan itu berubah dalam perjalanan, Bang. Jadi kalau sampai hari ini, sampai terakhir di Pileg, fungsi edit itu masih bisa untuk KPPS. Menurut penelitian Dr. Leoni tapi kemudian dalam prosesnya KPU mengeluarkan keputusan lagi bahwa mengedit itu ada di KPUD khusus untuk Pilpres. Jadi ini nggak sinkron. Jadi untuk Pileg mengedit boleh di KPPS. Karena dianggap udahlah ini kan tidak dilepas begitu aja lah, mau main sendiri lah kira-kira. Tapi khusus di Pilpres mengedit hanya di KPUD. Jadinya. Nah itu makin menunjukkan KPUD, bahwa harusnya cuma sekali doang ya, memang sekali. Nah berikutnya begitu dia sudah masuk di back end, ya kan? Maka dia berproses. Jadi orang yang menguasai back end itu aja yang, jadi nggak ada input dari tempat lain gitu ya? Itu makanya ada muncul istilah backdoor. Backdoor itu kan antar muka yang lain yang tidak resmi maksudnya. Di luar si rekap mobile. Jadi kalau orang bisa ngakses database langsung itu bisa ngubah. Atau ada aplikasi lain dibikin mengakses ke database yang sama.
melalui back end yang ya istilahnya bisa sama bisa beda back endnya, tapi tujuan atau dapur database-nya sama, itu disebut backdoor. Nah backdoor ini sebenarnya bisa di apa investigasi ya. Karena perubahan-perubahan ini kan terjadi jelas di TPS mana misalnya. Panggil aja jadi, misalnya petugasnya. Perubahan-perubahan itu terlihat di tampilan Sirekap di lamannya. Kalau atau manusia biasa mungkin nggak sadar kalau ada yang diubah. Karena nggak ada perbedaan antara yang fix atau pernah ada perubahan. Tetapi maksudnya dari awal. Tapi maksudnya itu tampil. Saya yang bikin aplikasi untuk melacak perubahan-perubahan itu. Nah, I know. Tapi maksudnya kita orang awam nggak tahu. Tapi angka itu ditampilkan sebenarnya. Ditampilkan sebelum ditutup. Jadi ditampilkan dengan perubahan-perubahan itu ditampilkan sebenarnya. Ya perubahan terakhir yang tampil. Iya, I know. Berarti sebenarnya mereka tampilkan. Cuma kita nggak sadar itu sudah berubah berkali-kali gitu. Kita nggak sadar. Jadi itu berubah sampai 450.000 kali kira-kira. Lalu terjadi di 250 ribuan. Logika gampangnya berarti kalau setiap kesalahan di 250.000 TPS itu boleh dikoreksi misalnya sekali, anggaplah koreksi ya. Karena perubahan itu macam-macam. Ada koreksi, ada juga pengrusakan juga bisa sebenarnya kan. Anggaplah itu semuanya koreksi lah, legal 250.000. Ada sisa 200.000 kali, ini apa? Siapa nih melakukan apa? Kan ganjil. Perubahan yang tidak perlu kan gitu. Gitu. Jadi intinya adalah perubahan itu di 37% TPS dari 80% yang sudah naik lah. Yang naik ya. Jadi kalau kita misalnya sampai akhir 100%, angkanya pasti lebih banyak lagi. Kemungkinan. Dan ini signifikan ya. Cukup signifikan. Signifikan. Jadi itu. Ada lagi yang dicatat? Ada lagi. Atau ada tambahan keterangan? Itu kan gini. Itu baru dari jumlah perubahan ya. Terus kita coba lihat C1-nya. Nah, ini kan pengamatan tanpa sistem dulu nih, pakai manual kita ya. Kita cek dari yang checksum yang tadi nggak memenuhi syarat. Pakai mata aja. Yang diubah-ubah ya kita cek sampling lah, kita lihat. Pakai mata ya? Pakai mata. Ada yang dilihat tuh memangnya kita lihat mencurigakan. Ada yang misalnya itu tidak pakai tinta biru. Itu kan berarti sudah mencurigakan. Satu. Paling ringan lah itu. Yang kedua, ada gambar tuh berdasarkan apa namanya? Kayak hasil scan. Jadi ada rambut gitu Bang di kayak di kacanya scanner itu kayak ada rambut berulang-ulang untuk beberapa TPS yang berbeda tempat gitu kan. Jadi seperti diproduksi gitu kan. Jadi baru sama sekali. Ya kita jadi curiga ini kok hasil scanning nih kayaknya gitu. Karena ada seperti di atas kaca dan posisi ada pecahan kaca atau rambut gitu, posisinya sama. Itu kan pengamatan kita ya. Intinya adalah untuk mengubah angka itu ya. Ada kemungkinan curiganya begitu. Ya artinya itu kemungkinan tidak asli dari. Ya, bukan C hasil yang asli. Ya kemungkinan. Terus. Itu ada juga yang C1 dari TPS lain ada dipasang di situ. Karena bagus angkanya buat paslon tertentu. Gitu. Jadi seperti itu. Banyak sekali itu. Ada juga yang C1-nya tetap tapi angka inputannya yang nggak oke. Ada penggelembungan ke paslon tertentu. Nah itu yang saya bilang bahkan di basisnya lawan gitu. Berani juga. Itu jadi, berapa kasus itu yang dilihat? Saya belum menghitung semua. Saya masih menjalankan sistem untuk ini. Saya pakai OCR juga menggunakan semacam machine learning lah. Ratusan ribu juga ya? Ya semua yang ada di KPU saya baca. Ini masih proses juga, belum selesai. Tapi karena saya ekstra hati-hati. Sementara sih kita jalan mungkin belum sampai 50% ya. Itu hasilnya memang banyak perbedaan sih. 50% dari C hasil. Dari C hasil yang kita kumpulin dari situs KPU. Yang 80% itu. 80% itu. Jadi itu cukup mengkhawatirkan kalau kita buka itu. Ada cukup banyak lah yang menyimpang penulisannya gitu. Menarik ini. Karena C hasil itu yang menjadi basis hitungan manual. Betul. Gitu. Jadi gini, kalau tadi sempat Abang sampaikan di awal, ini Sirekap kan sudah seperti dibuang ke bak sampah. Kalau boleh saya bilang nggak dibuang karena C1 masih dipertahankan di situ. Jadi anggaplah ini limbah demokrasi 2024. Ada limbah yang bisa dimanfaatkan, ini namanya C1. Nah C1 ini dalam rekapitulasi nasional kemarin itu
dipakai. Oke. Jadi ada yang komplain tuh kasus Partai Umat, kalau nggak salah ada saksi Partai Umat itu komplain kalau ada suara PSI di suatu TPS gitu, padahal itu harusnya 0. Iya. Nah itu dicek ke C hasil mana yang jadi patokan? Yang di Sirekap itu. Oh, yang di Sirekap. Ya, ternyata betul diakui oleh KPU. Oke. Jadi sampai hari ini saya nggak pernah mendengar resmi KPU tidak menggunakan C1. Oke. Yang saya dengar adalah Idham Khalid itu adalah mengatakan kita mengupload data yang otentik, maksudnya C1. Artinya secara tidak langsung dia bilang bahwa angka-angka tabulasi itu tidak otentik. Iya. Padahal percaya gitu. Iya, padahal C hasil yang diupload pun sangat mungkin sudah berubah. Iya, mungkin juga. Jadi berubahnya itu bisa di hulu, bisa di tengah, bisa di hilir. Iya, di semua tempat bisa. Iya. Dan kita sudah buktikan. Semua memang ada contohnya di setiap setiap fase itu ya, setiap nanti mudah-mudahan Hakim MK nggak bilang wah itu tidak signifikan, bukan cuma alat bantu Sontoloyo namanya. Kalau sudah kita lihat Bang petanya di semua provinsi Bang. Oke. Jadi nggak usah khawatir kalau minta setengahnya. Oke. Kita kasih seluruhnya. Oke, seluruhnya. Karena itu terjadi di semua provinsi. Di semua provinsi. Gitu. Itu. Ya mudah-mudahan nanti Bro Anas dalam penyajian di MK seandainya nanti dipanggil sebagai ahli atau sebagai saksi, mudah-mudahan cukup dipahami tuh. Ya, soalnya saya membayangkan begini Bro ya. Kita ini sudah ngomong 30 menit. Alokasi Bro nanti kalau memang dipanggil tuh paling kalau jadi ahli 20 menit, kalau jadi saksi 15 menit. Itu dia makanya. Jadi memang harus di depan harus ditunjukkan betul nih masalahnya apa. Masalah dengan Sirekap. Kita seperti yang kita bicarakan ini satu. Ya udah nih latihan aja nih. Ya, satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Dari situ baru dielaborasi satu-satu. Baru bisa diperpanjang dari 15 menit. Ya, gitu. Jadi satu. Oh, ternyata pertama apa tadi? Nanti kita bisa lagi lihat di sini ya kan? Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Oke, apalagi yang menonjol? Apalagi yang mau di-share sebelum kita bacakan satu dua komentar? Saya nggak boleh share semua karena ini nanti malah jadi jadi barang yang terlalu banyak di-spill nanti. Iya. Tapi ada satu hal yang agak lucu, Bang. Kalau kita lihat halaman depan KPU pengumuman hasil suara itu kalau kita lihat progresnya dari awal, itu persentase TPS itu dibandingkan dengan suara yang terhitung itu kayaknya kalau selesai 100% itu sekitar 140 jutaan cuman. Oke. Padahal DPT kita kan 204. Iya. Artinya kalau pakai koefisiensi 85% itu kan sekitar 170 ya. Iya. Berarti 30 juta ini kemana? Oke, jadi kalau ini diteruskan perhitungannya, itu diperkirakan cuma 140 juta. Jadi ada suara siluman 35 juta. Ya itu makanya agak-agak nyambung-nyambung nih. Iya. Dari angka DPT ke koefisien itu kan oke lah 15% nggak ikut gitu ya. Kalau tadi ada Dr. Sugi membandingkan dengan Pileg kan selisihnya lumayan juga gitu, belasan juta. Bahkan dengan Pileg itu 12,4. Yaitu kalau kita membandingkannya mungkin pengumuman KPU. Iya. Tapi kalau dengan metode Pak Sugi itu bisa sampai 50 juga. Oke. Ini yang official, yang official. Bukan official, Deng. Kalau official seolah-olah dia resmi. Yang dari KPU aja. Yang pengumuman KPU. Yang pengumuman KPU 12,4 bedanya. Tapi menurut yang ahli lain bisa sampai 50 juta. Iya, dengan metode misalnya dia nge-cut data-data yang menurut dia invalid gitu ya. Dikesampingkan lah. Keluar itu sampai 50 juta. Kalau Bro tadi berapa? Kalau saya tadi 30-an. Dengan membandingkan, saya melihat ini aja, saya anggap data DPT itu merata lah gitu ya. Dan masuknya pun kan acak. Jadi nggak akan jauh dari 140 seharusnya. Jadi kalau saya lihat lah. Artinya karena sudah 80%, jadi distribusinya udah normal gitu. Udah normal distribusinya. Jadi kalaupun nanti menuju 100 pasti kurang lebih segitu. Nah, tapi kan saya nunggu 100 nggak pernah dipenuhi nih sama KPU. Sekarang seberapa persen? Kalau nggak salah masih 80-an karena mengalirnya lambat sekali. Gitu. Jadi
Sengaja diperlambat kayaknya sampai hasil pemilu selesai. Ya ini berarti gitu. Ini nggak akan selesai seperti 2019. Oh 2019 sempat selesai situng? Nggak selesai. Nggak selesai juga. Dan saya kecewa sekali karena 2019 sebenarnya KPU itu sudah dihukum oleh Bawaslu untuk mengoreksi sistem Sirekap atau waktu itu situng. Nggak dilakukan sama mereka? Kalau saya lihat masih sama kondisinya. Artinya mereka nggak lakukan, malah mereka tutup situngnya. Iya, malah lebih buruk sekarang gitu. Jadi apa yang diputuskan oleh Bawaslu itu tidak dikerjakan. Hanya ada satu hal lah yang mungkin didengar sama KPU waktu itu. Saya memberi saran karena saya ditanya sebagai ahli waktu itu oleh komisioner, apa saran Anda sebagai ahli gitu untuk perbaikan sistem ini? Saya bilang kenapa nggak bikin seperti LJK? Saya membayangkan sih tetap di scan ya, sehingga LJK itu rapi. LJK itu apa? LJK itu lembar jawab komputer yang diarsir bulat-bulat itu, seperti kita ujian Sipan Maru mungkin zaman abang. Sipan Maru, Perintis. Kalau saya dulu MPTN namanya. Sama, saya MPTN juga. MPTN juga. Nah, walaupun saya angkatannya lebih tua 10 tahun mungkin. Kan bulat-bulat itu bang. Itu kan OMR tuh. Saya bilang kalau itu diterapkan maka tidak akan pernah salah baca. Nah, itu dikerjakan oleh KPU, ditambahkan di dalam peraturan KPU untuk form C1 yang plano itu. Cuma sayangnya pembacanya ini sekarang. Bagi saya sebetulnya seharusnya di C salinan juga ada seperti itu. Di C salinan nggak ada bang. Cuma ada di plano ya. Itu bisa difoto, mana bisa scan di situ kan, scan segede itu. Jadi seharusnya dikerjakannya di C salinan, C hasil salinan seharusnya, tapi itu tidak terjadi dan tidak di scan lagi di KPUD gitu ya, sehingga kita hanya percaya pada foto-foto yang itu pasti menurut saya OCR-nya agak berat itu, agak berat untuk membaca dan itulah menjadi pintu masuk yang tadi kita bahas. Gitu. Nanti alasannya OCR-nya gagal kan gitu. Padahal ya nggak seberapa gagal juga harusnya gitu. Jadi OCR itu baca tadi ya? Membaca OCR itu optical character recognition, mengenal tulisan. Baik dari tulisan printing biasa yang ada hasil dari printer sebelumnya atau dari tulisan manusia gitu. Itu sekarang kan sudah dibikin patternnya bang, ada garis-garis yang bisa diikuti lah. Harusnya kalau mengikuti itu udah bisa terbaca dengan baik lah. Gitu. Jadi menurut, sekali lagi pertanyaannya adalah, kalau misalnya ini kita bicara normal ya, sebenarnya tentu tidak perlu gagal karena sistem yang digunakan biasa aja sebenarnya. Dipraktikkan sudah puluhan tahun ya. Saya nggak tahu puluhan tahun atau enggak, tapi kalau teknologi OCR itu udah 40-50 tahun yang lalu. Iya, saya UMPTN aja udah 20 tahun. Itu 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu sudah. Lebih bang, tahun 85 itu bang. Iya, makanya saya aja UMPTN kan 89 kan. Ya kan, 89 aja saya sudah 35 tahun sudah kan ibaratnya. Gitu. Jadi apalagi yang mau disampaikan sebelum kita membacakan ini? Saya tahu ini tidak mudah bagi mereka yang baru pertama kali menyimak ini, tapi intinya kalau kita simpulkan ya banyak angka yang nggak cocok lah kira-kira begitu. Dan bahkan perbedaannya bisa sampai puluhan juta tadi kan. Ada angka 30 juta, ada angka berapa, bahkan ada yang bilang sampai 50 juta. Jadi kalau kita kaitkan dengan misalnya kecurangan, ya ini kecurangan yang skalanya tidak masif ya kan? Masif sekali. Apalagi terjadi di semua provinsi gitu ya. Betul. Bisa nyimpang sedikit nggak? Ya, ini kan saya penasaran ini. Menurut Bro Anas, mungkin nggak perhitungan manual tuh dicurangi? Perhitungan manual? Iya. Lo justru itu ucapan KPU sendiri. 2019-2020. Kenapa ingin bikin Sirekap? Itu karena yang manual berjenjang ini sangat mudah untuk dicurangi, dimainkan. Dimainkan. Itu kan negosiasi aja kalau memang mau ya. Kan banyak juga suara yang nggak dikawal karena sudah kalah atau mungkin banyaklah caranya. Termasuk input dan outputnya. Bisa nggak misalnya kita rapat rekapitulasi,
sudah disiapkan nih, dikatakan di PPK. Angka kecamatan ini sekian, udah kan? Sudah selesai ya, tanda tangan semua kan? Iya. Udah. Tapi tiba-tiba di input di KPU kabupaten kotanya beda, bisa nggak itu? Ya bisa aja kalau nggak dikawal nanti berubah. Tapi memang nggak akan berubah total, Bang. Pasti geser-gesernya itu pasti hati-hati juga mereka. Iya, ya artinya reasonable gitu. tetap. Ya, cuma kan aneh kemarin ada seorang caleg gitu ya dari alamat dia sendiri, dia punya keluarga, pasti milih dia lah. Iya. Dia sendiri, suaminya, anaknya. Tapi sampai di kecamatan dia, suara dia hilang. Nah itu kan, itu fenomena. Semua caleg kalau ditanya pasti aneh lah ceritanya. Kalau saya menyatakan begini ya, yang sering saya katakan, bahwa 56, 57, 58% itu adalah angka yang sudah di set terlebih dahulu. Ya kan? Lalu angka 56, 57, 58 itu dilegitimasi, disimpan dulu. Tentu tidak dipublikasikan karena Sirekap kan belum bekerja, belum ada penghitungan suara, bahkan belum ada pencoblosan, Lalu tiba-tiba ada quick count, ya kan? Hitung cepat. Hitung cepat itulah yang mengonfirmasi angka 56, 57, 58 kan begitu? Dan berdasarkan itu selebrasi kan? Kan kalau kita mau jujur sebelum tanggal 20 kemarin itulah yang jadi patokan untuk mengatakan 02 menang kan? Ya, Sirekap maksudnya. Bukan Sirekap, quick count. Kan Sirekap belum selesai. Ya. Quick count itu kan yang membuat tiba-tiba program makan siang gratis bisa dibicarakan dan lain sebagainya. Luar negeri memberikan ucapan selamat kan quick count. Quick count memberikan legitimasi awal. Tapi Sirekap bekerja terus untuk mempertahankan angka 58% akhirnya, angka tertinggi. Nah pertanyaan saya, kapan Bro Anas menemukan di Sirekap angka 58% itu? Kapan? Sejak awal. Sejak awal itu kapan? Saya kalau melihat dalam footprintnya itu angka pertama yang footprint itu apa? Jejak digital? Jejak digitalnya itu tanggal 14. Tanggal 14 tuh hari H berarti? Iya, jam 21.46. Jadi nggak ada data yang lebih muda dari ini masuknya, yang diakui oleh Sirekap. Nah, setiap gelombang tuh ada misalnya berikutnya tuh jam 00.41. Itu berarti sekitar 4 jam berikutnya. Habis itu naik lagi sekitar 5 menit kemudian. Itu semua komposisinya 56, 57, 57, 56, 56. Ini kalau diteruskan begini ya begini terus. Jadi setiap gelombang itu ada kesan gitu ya, kayaknya udah terpilih nih TPS-TPS yang akan ditampilkan. Jadi yang lain nih ngantri dulu gitu. Jadi begitu naik gitu, naik itu selalu seperti itu. Cuma pada saat itu kan masih kotor nih, ada yang 800 dan sebagainya. Nah mungkin ya hari-hari berikutnya kan diperbaiki. Diperbaiki. Makanya sempat agak lambat ya. Agak lambat, terus naik lagi mulai bagus. Tapi tetap segini. Bahkan perbaikannya di 154.000 lebih TPS. Tapi harusnya ada goyangan nih, Pak. Jadi badai nggak goyang walaupun diperbaiki. Nggak goyang. Jadi Sobat Era sekalian ya, sejak hari pertama itu 56, 57, 58 itu untuk paslon 02 itu nggak berubah sampai Sirekap ditutup dari publik ya. Nah yang jadi masalah adalah KPU dalam tanggal berapa itu mengakui ada perubahan sampai 154.541. Tapi nggak goyang itu barang, ya kan? Nggak goyang itu barang. Padahal kalau ditutup dulu, kan sih ditutup dulu. Baru dari nol lagi dong. Kayak ngisi bensin ya kan? Jadi intinya Anda ingin mengatakan bahwa Sirekap ini bekerja tidak genuine ya, tidak as it is apa adanya, enggak ya? Ada tangan-tangan yang memang. Bagi saya memperbaiki itu aja aneh, Bang. Seharusnya kalau ada yang harus perbaiki sebanyak itu, berarti sistem ini kan nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipercaya. Dibenarkan, sebelum dibetulkan sistemnya, dan dihitung lagi dong dari nol. Perbaikan itu manual. Nah, kalau dengan begitu, berarti dia manual tuh, berdasarkan laporan atau temuan versi ini. Artinya, siapa yang menginput perbaikan itu? Ya mereka berarti. Nggak, maksudnya gimana akuntabilitasnya bahwa 145.000 itu sudah diperbaiki? Itu tidak ada akuntabilitasnya jadinya. Padahal kalau kita bicara
undang-undang kearsipan, setiap perubahan kan harus dicatat tuh. Malah saya yang punya catatannya nih sekarang. Catatan apa? Catatan perubahannya. Walaupun saya nggak tahu siapa yang melakukan. Yang berapa kali itu ya? Berapa kali? Yang 200 awalnya berapa jadi berapa, jadi berapa lagi, terus saja saya bisa mencatat semua itu. Oh, mencatat perubahan angka. Perubahan angkanya. Yang melibatkan berapa suara? Perubahan itu. Suaranya ya dari 252.000 itu dari 200 kira-kira. Oke. Pokoknya terlibat perubahan dari 252.000. 30% kira-kira. 37% tadi. 37% dari 80% tadi kan? Iya, betul. Oke. Coba kita kan nggak bisa dipercaya angka itu, gitu. Mudah-mudahan hakim konstitusi paham ini karena waktunya nggak banyak dan mudah-mudahan nggak capek deh. Soalnya harus ini kalau saya jadi saksi. Sehari itu kan berapa orang kan ya? Betul. Yang di 15 menit lah Bang ya. Iya. 15 menit ya. Ya tapi kalau saran saya mungkin Bro Anas tadinya sampaikan dulu kesimpulan awalnya, ya kan? Apa saja mungkin ada 7 atau 8 kesimpulan awalnya baru kemudian dielaborasi. Karena kalau kesimpulan itu dibuat per item dia bisa lost dia. Tapi kalau sudah dibikin 8 kesimpulan, ya kan? Baru diterangkan satu-satu itu malah lebih bagus. Kalau saya sarankan begitu. Jadi bikin kesimpulan awal ya. Jadi apa induktif apa deduktif itu? Induktif ya. Deduktif. Deduktif ya. Kesimpulan dulu ya. Ya, kesimpulan dulu, baru kemudian elaborasi. Ini metodenya deduktif. Oke. Coba kita lihat ya mereka ini. Tapi ada yang paham, ada yang cuma ngata-ngatain doang. Biasa. Karena buzzer bekerja lagi kayaknya ya kan? Robot gedek. Iya. Gitu. Bro bisa nggak membedakan antara buzzer robot dengan yang memang genuine manusia kalau komentar begini? Bisa aja sih. Bisa aja. Oke. Nanti kita bantu. Hati-hati loh kalau robot ya. Nanti kita hati-hati kalau manusia gitu ya. Semoga Allah menurunkan laknatnya kepada seluruh pelaku kecurangan. Amin. Wah ini malah doain gitu ya. Gak ada pertanyaan ya. Iya. Jadi penyalahgunaan bansos iya, mainkan suara iya, ubah aturan seenak jidatnya juga iya. Tapi bilangnya yang pilih rakyat gak tahu malu. Ada yang begini ya. Hebat 02 jalan ke surga ya. Ada yang bilang begitu. Jadi itu adalah kunci ke surga katanya. Itu. Undang Jokowi untuk hadir di sidang MK. Ya Jokowi akan bilang ya mana saya tahu kok tanya saya. Kemudian apa lagi ya? Hancurkan politik dinasti. Memang agak berat kita kalau yang begini untuk orang kemudian ikut paham ya. Gitu ya Bang ya. Sikar padahal kan ini masalah penghitungan biasa ya. Iya, penghitungan biasa tapi kelemahan masyarakat kita secara umum adalah kalau sudah menghadapi angka-angka banyak yang nyerah. Oh, gitu ya. Jadi mereka lebih terimpresi dengan isu. Misalnya Jokowi akan dipanggil dalam sidang MK. Itu lebih ribut dibandingkan dengan si Karep ini banyak masalah ya kan? Gitu. Kalau checksum yang saya kasih ke Abang tadi ada 3 macam itu, Abang kira-kira bisa ini. Coba kita checksum ya. Tampilkan checksum. Tadi sudah ada ke Jido ya. Coba tampilkan checksum. Apa maksudnya checksum ini? Ini kita tampilkan checksumnya. Kalau sampai hakim MK juga bela 02, semoga disegerakan. Apa ini? Malah mendoain mati segala ya. Jadi kita tidak bicara mengenai hakim MK bela siapa. Hakim MK bela kejujuran ya. Memutuskan dengan benar itu aja. Nanti dia bilang, benar itu berarti ya kita harus menang. Ya nggak begitu. Yang penting yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar kan? Ya, betul. Gitu. Oke. Kalau begitu ya, jangankan 58% ya. Saya bilang 99% aja bisa. Kalau mau nekat ya kan? Iya. Gitu. Ya saya khawatir sih kalau 20% itu diselesaikan jadi 100%. Iya. Itu angka goyang lagi bukan 58. Kalau tapi 70. Saya bisa 70. Iya. Jadi kan udah ini
mungkin waduh ini udah kebanyakan. Bisa udah jadi. terlalu banyak. Jadi dia preset 56, 57, 58 kan begitu. Iya. Nah, dalam perjalanan itu kan dijaga terus kan. Tapi begitu tinggal 20% terakhir, waduh ini udah kebanyakan ini. Iya, kalau ditampilkan jadi bom itu. Iya, ya jadi bisa bom. turun banget atau naik banget. Iya. Oke, jadi karena intinya saya pikir pekerjaan itu simpel sekali gitu. Kenapa nggak diselesaikan? Iya. Itu. Jadi kalau lurus. Kalau lurus ya. Iya, kan segala sesuatu itu kan simpel kalau lurus kan. Tapi kalau kita mau mengakali angka memang jadi ribet. Karena satu kebohongan selesai kalau ya, satu kebohongan harus ditutup dengan kebohongan lainnya kan. Kayak ini ada tampil checksum object. Pertama ada kehadiran DPT, DPTB, DPK. Kalau DPT itu daftar pemilih tetap, DPTB daftar pemilih tambahan. Tambahan itu apa maksudnya ya? Itu yang ini, yang pindahan. Oh, yang pindahan ya. Okay. Ya. DPK daftar pemilih khusus itu yang tidak terdaftar ya, yang menunjukkan KTP dan paspor dari jam 12 itu ya. Atau tidak sempat mengurus surat pindah, dia ada di tempat lain nggak ngurus surat Lalu pengguna itu harusnya total dari DPTB, DPK dan DPT yang hadir. Yang hadir ya, pengguna ya. Itu kan ada tuh namanya pengguna tuh dalam Sirekap tuh. Nah itu kalau dijumlahkan harusnya sama dengan suara total ya. Iya. Nah itu. Ini suara paslon, suara sah, suara tidak sah. Nah itu jadi beda-beda komponen umumnya adalah suara total. Iya. Nah suara total itu merupakan penjumlahan dari suara sah dan suara tidak sah. Nah itu kalau dibandingkan ternyata nggak sama tuh Bang. Oke. Di dalam kolom-kolom yang diisi oleh apa namanya dan oleh KPU. Dan banyak. Banyak sekali Bang. Banyak ya. Ada mungkin 30.000 lebih, 34.000 lebih TPS. Itu yang sudah terpantau. 10 juta itu kira-kira. Itu yang terpantau atau sudah terpantau semua? Ya terpantau yang terpantau semua. aja. Yang 80% tadi kan belum selesai kan? Iya. Gitu. Kemudian suara sahnya saya bandingkan dengan suara paslon yang 3 ini. Iya. Dibandingkan ada selisih lagi. Yang tadi 23 juta. Oh, 23 juta selisihnya. 23 sampai 24 juta. Iya. Nah, ini kan checksum saya nih. Oke, suara sah dan suara paslon itu beda 23 juta. Iya. Suara paslon lebih banyak daripada suara sah, ya kan? Iya. Artinya suara yang lain itu suara abal-abal. Iya, berarti kan logikanya bisa penggelembungan atau maladministrasi. Dan ini baru dari satu sisi kan, baru dari satu sisi. Jadi mereka tuh kalau ada yang merencanakan kecurangan ini pastilah dia mikir keras tuh, ya. Masuk dari mana aja nih barang. Pokoknya ente 58, ya kan? Pertahankan angka itu ya, merdeka kan gitu ya. Luar biasa. Iya, seharusnya kan dibersihkan nih Bang, baik oleh paslon 1, 2 maupun 3. Iya. Karena ya kan harus bersih Bang. Iya. Mau kalah mau menang itu urusan lain lah. Iya. Sehingga kalau memang kita mau bersatu ada dasarnya. Oke, cuma kita mengatakan sekarang nggak mungkin lagi damai karena kecurangan ini kan bukan hanya sektor hilirnya, pencoblosan dan penghitungan, tapi sektor hulunya. Ketika istana berpihak pada paslon tertentu kan dengan memobilisasi anggaran negara kan. Jadi kalau mau damai ya jangan curang memang. Kalau curang ya tidak akan pernah damai. Jadi harusnya paslon 2 juga nuntut. Iya, nuntut. Kok kayak gini Sirekap gitu loh Bang. Nuntut pilpres pemungutan suara ulang juga dia mestinya. Seharusnya. Kami tidak mau menang dengan cara curang karena itu kami nuntut yang benar-benar gitu kan. Gitu. Harusnya begitu menurut saya. Biar kemudian kita bahagia mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah ya, tidak hanya kita bersama itu menjadikan kekuasaan segalanya kan. Iya. Apalagi ya. Oke, apalagi yang mau bisa nih? Kita tidak bisa berharap banyak dari pertanyaan-pertanyaan audiens karena pertanyaan audiens menunjukkan bahwa mungkin mereka tidak terlalu paham atau tidak terlalu interest, tapi yang jelas yang nonton banyak, yang komentar banyak. Ngatain saya malah Refli Kadrun, advokat abal-abal. Ini nggak ngerti nih advokat itu. Jadi advokat itu yang paling penting itu tuh sumpah, berita acara sumpah, gitu.
Kalau soal kartu advokat, ya itu kan soal kita urus atau enggak. Sama seperti kita kartu Kagama. Kalau misalnya kartunya itu expired, bukan berarti kita bukan alumni Gajah Mada. Iya, betul. Dasar. Kecuali kalau kita tidak pernah sumpah, tidak pernah disumpah sebagai advokat. Nah, kalau kita tidak pernah disumpah sebagai advokat, nah itu abal-abal namanya, gitu. Ya. Oke. Sama seperti Bro kan ikatan alumni kan. Ikatan alumni. Sebagai sekjen mungkin mengeluarkan apa SK kartu anggota. Ya. Kalau kartu anggota tuh expired, bukan berarti kemudian dia dikeluarkan dari betul. Kecuali kalau dia ijazah palsu, nggak pernah sekolah di situ, itu baru. Aduh, kadang-kadang dasar nih orang nih. Ini kan soal kita sempat ngurus apa enggak kan? Kadang-kadang kan kita nggak sempat ngurus atau kartunya ketelingsut, tapi it doesn't mean kita bukan advokat, karena advokat itu dinilai dari berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi. Itu yang mereka harus paham ya. Sama seperti Bro kan Bro kan nggak perlu menunjukkan bahwa Bro punya anggota alumni ITB. Kan it doesn't mean bahwa itu yang sah. Kan yang paling penting adalah ada ijazah pernah diwisuda. Betul. Itu bukan ada kartu atau tidak. Betul. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya tadi kan checksum yang ketiga kan footprintnya itu Bang. Yeah. Jadi kalau bicara sistem itu diisi ya sekali langsung bener lah. Oke. Wong yang dikirim gambar gitu dan diakui, dikonfirmasi oleh orang yang diberi akun berarti udah dipercaya. Iya. Nah kalau misalnya itu tidak dipercaya, terus percaya sama siapa lagi kan gitu. Tadi Bro mengatakan kalau si rekapnya nggak dipercaya, manualnya nggak dipercaya juga berarti? Ya kalau hasilnya sama kita jadi ragu kan. Oh iya. Kok hasilnya sama gitu. Iya. Sementara yang si rekap ini kacau. Serekap kacau. Terus tapi kemudian manual sama hasilnya. Manual sama dengan yang kacau. Ya berarti kurang lebih di sana ada kekacauan yang serupa. Iya. Gitu. Jadi ada harmonisasi kekacauan. Gitu. Tapi bagaimana klaimnya kalau kami udah perbaikin si rekapnya? Ya gimana memperbaikinya, wong sampai hari ini kalau saya checksumnya masih rusak semua. Oke. Ya, saudara sekalian. Kalau diperbaiki berarti semua checksum saya udah tidak ada keluar apa-apa. Oke. Gitu. Checksum itu apa sih? Checksum itu membandingkan keaslian data gitu dari awal diinput sampai terakhir diterima di sistem gitu ya. Sampai dipublish. Cocok nggak? Ya, cocok nggak gitu. Oke. Seharusnya dari awal mulai input itu sudah ada validasi. Oke. Kalau nggak sesuai angka-angkanya, aritmetikanya ketika dijumlah nggak sama, itu kan harusnya ditolak. Iya. Tapi setahu saya ini kan sudah nggak diinput ini. Oke. Ini kan sudah kirim gambar aja. Iya. Nah kalau membaca atau OCR-nya itu gagal, kan harusnya dikarantina dulu. Oke. Dikarantina, kalau sudah oke baru ditampilkan kan gitu. Nah ini yang ditampilkan juga masih kotor sekali gitu. Banyak sekali, puluhan ribu mungkin ratusan ribu masalahnya gitu kan. Sedangkan kita kan 1 juta aja nggak sampai nih TPS-nya. Kalau ratusan ribu dari ratusan ribu kan sudah banyak. Dan diakui sendiri 151.000 itu diperbaiki. Nah diperbaiki itu kalau cuma memperbaiki data entry-nya Bang itu nggak akan selesai karena besoknya masih bisa salah lagi. Harusnya diperbaiki sistemnya, bukan diperbaiki data di TPS itu. Iya. Gitu. Jadi kalau menyebut sistem diperbaiki di sekian TPS, nah itu nggak benar. Itu memperbaiki datanya doang. Iya, tapi bukan sistemnya sendiri nggak diperbaiki. Iya, yang baca nggak acak adul itu tetap. Ya artinya sistem yang rusak ini masih dipertahankan. Yang diperbaiki cuman data inputnya. Data yang mungkin ketemu. Yang ketemu, yang terlihat. Yang dikomplain orang. Yang dikomplain orang mungkin karena kalau bicara ketemu, kalau pakai ada satu programmer di sana mengecek dengan checksum saya ini. Masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, sampai berapa? Tergantung. Tadi aja kalau kita bicara kehadiran itu ada di sekitar 34.000 yang masih error. Gitu. Kalau suara ini udah ratusan ribu yang nggak benar, makanya ada perubahan sampai 400.000 kali. 150.000. Jadi menurut saya sistem ini sudah nggak bisa dipercaya. Gitu. Jadi lucunya saudara sekalian, beliau mengatakan sistem Sirekap itu udah nggak bisa dipercaya, tapi angkanya sama. Jadi nggak percaya juga. Jadi makanya saya bilang pemandu kecurangan itu jadinya ya kan.
Dan kita tidak bisa membuktikan di mana. Bang, ini kena ITE enggak kita? Iya. Ya. Jadi enggak. Ini kan berdasarkan analisis. Kita kan berusaha mencari kebenaran, ya kan? Ya. Jadi mencari kebenaran, ya kan? Ya, kita hanya menemukan. Dan kita kan juga tidak menuduh yang melakukan kecurangan itu siapa. Tapi kita mengatakan sistemnya ini curang. Kita nggak tahu siapa yang melakukan kecurangan, kan? Betul. Gitu, sama-sama. Ya, harusnya KPU terima kasih sama kita. Betul. Kan harusnya kalau dalam kondisi yang normal, kan? Kita mau bantu, gak usah dibayar, suruh perbaiki mau kok. Iya, gitu. Iya. Jadi harusnya mau dia, oke. Karena sekarang undang-undang yang berita bohong itu sudah dicabut tuh ya 1946. Cuman ITE masih ada. ITE masih ada. Iya. Parah banget tuh ya. Oke, menarik ya. Apalagi bro untuk closing statement ya. Saya kira banyak yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan paham. Intinya adalah ini ada Sirekap nggak karu-karuan, angkanya 58%, manualnya sama dengan yang nggak karu-karuan itu. Jangan-jangan kalau dia kerjanya benar akan beda. Iya. Kan teorinya kan adalah yang benar yang akan yang sama, yang tidak benar itu tidak akan sama kan teorinya kan? Iya, betul. Jadi kan gini, kalau misalnya sama-sama rusak itu bisa. Ya. Tapi kalau yang rusak dan yang benar nggak mungkin sama. Mungkin sama sih. Yang bisa tuh yang benar sama yang benar. Iya. Yang rusak sama yang rusak. Tapi yang benar sama yang rusak nggak bisa sama harusnya. Itu dia. Jadi manualnya dianggap benar, tapi yang rusaknya bisa sama dengan manualnya. Saya prihatin aja kenapa Sirekap ini seperti dibuang oleh KPU. Padahal itu adalah cita-cita kita bersama. Jadi dia itu punya kayaknya punya anak yang nggak diakuin. Begitu ya. Iya. Jadi dia punya anak kandung tapi tidak diakui gitu kan. Iya. Gitu. Bro, silakan mungkin saya tidak bisa mencari siapa yang bisa nanya secara serius ya. Apa-apa Bang. Karena udah malam mungkin. Iya. Siap-siap. Enggak, bukan karena bro punya materi itu memang nggak gampang kan. Jadi orang ini cuman bicara tentang ribut di antara mereka aja. Jadi tidak ada yang Sirekap adalah Sirekap adalah alat bantu ya, alat bantu buat apa gitu kan? Iya. Oke. Apalagi bro, yang jangan sampai kemudian pas pulang, waduh saya belum menyampaikan. Udah inilah secara garis besar sudah sampai, cuman harapan saya memang KPU tetap menyelesaikan. Oke, sebagai data yang benar. Oke, dengan data yang benar. Konfirmasi nanti pekerjaan mereka itu dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan dan perform gitu. Oke. Ini kan ada vendornya, ada kontraknya. Itu kan harus benar pekerjaannya. Enak banget ya kan, pekerjaannya nggak bener dibayar. Nah itu dia. Bikin kekacauan, iya kan? Dan bikin kita resah semua kan. Iya. Termasuk paslon yang dimenangkan. Iya. Resah juga dia. Kan, iya, karena kan dia resah terus. Takut dibatalkan. Dihujat terus. Dan ya itu tadi bisa jadi penyebab ini dibatalkan kan. Oke. Gitu. Cuman satu aja pujian nih dari Joko Pitono, RHN Anas mantap. Iya, terima kasih. Oke. Ya, silakan closing statement, bro. Closing statement? Iya, apa? Oke. Ya, saya cuman salam hormat pada KPU ya, yang sudah punya inisiatif membuat Sirekap. Itu cita-cita komisioner yang lama ya. Tolong itu ditunaikan. Janji dan harapan untuk membangun demokrasi digital gitu, karena mengurangi tingkat kecurangan yang bisa dinegosiasikan dalam proses manual berjenjang ya, dan ketidaktelitian dan lain-lain yang menyebabkan error. Nah dengan Sirekap ini seharusnya menjadi bagus ya, menjadi benar gitu. Bahkan syukur-syukur nanti alat votingnya sudah elektronik gitu. Oke, elektronik voting ya. Saya, jadi elektronik, orang tidak harap-harap cemas. Dia mungkin hanya berapa jam setelah ditutup udah keluar angkanya gitu ya, nggak ada proses-proses negosiasi di dalam perjalanan rekapitulasinya. Itu aja bagi saya, dan orang IT siap membantulah semua. Kalau perlu di-challenge dulu sebelum dipakai gitu. Tunjukkan ini ada sistem, boleh dicek, boleh dihajar oleh masyarakat dulu. Ada transparansi. Ya, ada transparansi.
diuji gitu ya. Dan orang-orang ahli diundanglah. Karena banyak sekali orang pintar di Indonesia ini tidak dilibatkan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan KPU benar-benar menyelesaikan ini. Walaupun ini sudah pengumuman, tapi tetap kan tim IT-nya masih ada tuh. Data C1 juga sudah terkumpul. Tolong deh dikeluarkan gitu. Yeah. Karena ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan suatu hari kita akan bisa memperbaiki gitu. Dan kalau dikeluarkan jangan kemudian disamakan dengan manualnya. Kecuali kalau sama benar. Ya nanti akan ketahuan cepat atau lambat kalau memang rekayasa gitu. Oke ya, sobat era sekalian paham ya bahwa demokrasi digital itu untuk mengawal demokrasi yang substantif. Karena demokrasi digital diharapkan bisa mengurangi kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul dalam sebuah proses demokrasi seperti pemilihan umum. Tetapi bukan tidak sedikit orang yang kemudian justru menggunakan digitalisasi itu untuk memandu kecurangan. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai bangsa seperti itu. Terima kasih Bro Anas Suwaidi ya. Mudah-mudahan tugas Anda memberikan penjelasan kepada Hakim Konstitusi itu berlangsung secara baik, sukses, bisa dipahami bahwa gradasinya itu sudah masif, ya kan? Sudah terstruktur dan sistematis, ya kan? Tapi sistematis mungkin tidak, karena ketahuan soalnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.